Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kita tahu bahwa upaya untuk perpanjangan masa pemilu atau jabatan presiden itu sudah diperbincangkan berulang-ulang karena nampaknya upaya untuk 3 periode sudah tidak disambut oleh masyarakat. Jadi yang sedang ramai adalah perkataan dari Ketua MPR dan juga disusul oleh Bapak Lanyala Mataliti sebagai Ketua DPD memberikan pandangan bahwa ada dimungkinkan bahwa pemilu itu akan diperpanjang. Nah, kemudian masyarakat kan tidak terima dengan ucapan dua petinggi ini karena ini jelas-jelas pelanggaran konstitusional ya terhadap masalah-masalah yang sangat penting sekali. Nah, kita membaca banyak tulisan, terutama dari Bapak Dr. Antoni Budiawan tentang tanggapan terhadap itu. Dan juga di sini ada Pak Marwan, ya. Jadi ada Pak Marwan Batubara dan Bapak Antoni. Beliau sudah banyak menanggapi, tapi kita ingin mendalami lagi tentang perkataan ucapan seperti Pak Bambang ini. Apakah wacana yang lucu enggak sih itu, persoalan yang sangat berat seolah-olah dilakukan test on the water terhadap masyarakat terhadap itu, dan tanggapannya jelas sekarang sampai hari ini tanggapan dari masyarakat belum selesai itu. Apakah mereka akan menuntut Bambang atau Pak Bambang atau tidak, itu kita belum tahu. Kita ingin tanggapan dari mempertajam tulisan dari Pak Antoni, dari beberapa tulisan mungkin yang bisa disampaikan Pak Antoni. Iya, terima kasih Om Lim. Pak Marwan, ini kita sesalkan ya, bahwa ada upaya-upaya untuk menunda pemilu, memperpanjang masa jabatan, atau termasuk juga 3 periode. Nah, sebelum ini kan disebutkan juga di Gelora Bung Karno ya, itu ada yang teriak juga mengenai 3 periode. Yeah. Gitu. Nah, ini adalah sudah jelas ini semuanya melanggar konstitusi. Jadi kita tidak mengerti mengapa hal seperti ini membuat kegaduhan politik di Indonesia. Apalagi tersirat bahwa apa yang dikatakan oleh Ketua MPR adalah untuk menunda pemilu itu. Tentu saja pada saat itu adalah Ketua MPR juga mengatakan mana kata-kata saya. Nah, itu nggak perlu kata-katanya. Jadi kita lihat bahwa jelas sekali bahwa menghadiri ketika kesempatan dalam acara survei bahwa kepuasan terhadap Jokowi meningkat, lalu di situ sengaja dilontarkan pertanyaannya bahwa apakah ada korelasinya dengan masih diinginkan dipimpin oleh Jokowi. Nah, ini apa gitu. Nah, ini adalah jelas bahwa suatu pengkondisian lah, ya, apakah masih mau atau tidak. Nah, seandainya pun rakyat mau, seharusnya bukan ditanyakan begitu. Karena apalagi Ketua MPR harusnya tidak boleh menanyakan ke sana, karena sudah jelas konstitusi kita sudah mengatakan bahwa masa jabatan Presiden adalah 5 tahun dan 20 Oktober 2024 sudah selesai. Dan periode jabatan adalah 2 kali. Jadi sudah jelas gitu, 2024 masa jabatan Jokowi sudah selesai dan tidak bisa dicalonkan lagi. Dan seperti waktu itu juga di 2014 SBY SBY tidak mengikuti proses lagi untuk Pilpres dan tidak ada narasi-narasi ingin memperpanjang dan sebagainya. Dan peralihan itu mendapatkan menghasilkan ya Pak Jokowi muncul. Jadi bagaimana kalau pada saat itu Pak SBY ngotot untuk diperpanjang? Kan kita nggak mendapatkan Presiden Jokowi saat ini gitu, terlepas dari plus minusnya apapun itu. Nah, ini yang tidak boleh diinikan. Jangan sampai bahwa konstitusi ini adalah dilanggar untuk kepentingan sesaat. Kalau seandainya ini bisa dilanggar
Lalu bagaimana menjamin bahwa nanti tidak dilanggar lagi? Bagaimana kalau anggap saja 2027 ya, ini terjadi bahwa ini diperpanjang gitu, pemilu ditunda. Lalu bagaimana? Apakah ada jaminan bahwa 2027 akan diselenggarakan pemilu juga? Jangan-jangan nanti kepuasan pada Jokowi 90%, ya harus diberikan lagi gitu. Ya. Artinya keinginan perpanjangan Jokowi katanya itu, apakah ada korelasinya dengan perkataan dari Ketua MPR DPR yang memberikan sinyal akan diperpanjang? Padahal kan masih 2 tahun, belum tahu perpanjang alasannya apa, nggak punya uang atau apa, kan masih lama. Kenapa mereka mencanangkan seperti itu? Ya alasan apapun, ini kan mereka kalau saya lihat sih beberapa ini bukannya hanya baru sekarang, sebenarnya dari setahun lalu ya, hampir setahun yang lalu sudah disuarakan terus gitu. Tapi ini kan untuk melihat apakah penolakan masyarakat keras apa tidak. Ya kalau lembek-lembek aja ya ini jalanlah, jadilah nih barang kan gitu kan. Nah kalau seandainya keras apa segala ya waktu kalau nggak salah Maret lalu ya, itu terjadi penolakan keras lalu sempat surut gitu. Tapi kelihatannya ini mulai lagi mungkin bahwa calon presiden dari yang ingin diusung ini ya mungkin kurang begitu populer gitu kan, sehingga mengharapkan bahwa Pak Jokowi itu tampil lagi. Nah ini jahat nih, mereka pendukung-pendukungnya yang mau ini kan memojokkan Pak Jokowi lah gitu. Nah ini jahat sekali. Untuk Pak Jokowi melanggar, kalau Pak Jokowi melanggar itu kan konsekuensinya beliau pribadi gitu. Yang lain pendukung mah cuma sorak-sorai aja gitu. Apakah ada mungkin permintaan atau tekanan kepada pimpinan MPR itu sehingga dia mengatakan sesuatu yang sangat tentunya ada rasa ketidakadilan ya, katakan kasarnya secara hukum yang inkonstitusional gitu. Sulit dikatakan apakah ada tekanan atau tidak karena yang tahu hanya beliau saja. Tapi yang masyarakat melihat ini yang dikatakan oleh beliau dan seharusnya tidak boleh. Dalam tekanan apapun ya kita tidak tahu gitu. Apakah sukarela ada tekanan itu tidak penting. Yang penting adalah tidak boleh gitu. Karena ini adalah wacana untuk melanggar pemilu. Melanggar konstitusi. Iya. Jadi tidak boleh dalam kondisi apapun gitu. Jadi kalau memang tegas, seandainya pun ada tekanan, beliau harus mengatakan secara tegas, secara konstitusi tidak bisa. Ya, dan itu adalah ranah dari Ketua MPR untuk menjaga konstitusi. Baik, Pak Marwan dulu. Kok nampaknya sangat begitu ketakutan untuk melepaskan jabatan, padahal masih punya kesempatan 2 tahun. Kalau mungkin merasa ada yang belum selesai kebaikan yang dilakukan, kan masih punya kesempatan 2 tahun. Tapi ketakutannya sudah sekarang. Sampai bagaimana 3 periode, kekhawatiran itu apa Pak Marwan yang kira-kira menghantui beliau itu? Iya, jadi saya coba sederhanakan ya masalah kita ini. Masalah high level menyangkut konstitusi. Pertama kita bicara ada target motif. Motif untuk mempertahankan kekuasaan. Dan dibalik kepentingan atau motif ini adalah oligarki. Kebetulan sekarang yang mimpin di level eksekutif itu adalah Pak Jokowi. Jadi berangkat dari target atau motif untuk tetap berkuasa dan ini coba diwujudkan dengan memperpanjang masa jabatan, maka disusunlah skenario atau alasan-alasan. Alasan-alasan supaya target atau motif ini bisa tercapai. Alasan atau justifikasinya ini kira-kira apa saja? Misalnya dengan menyuarakan sesuatu yang memang nanti akhirnya target ini atau motif ini bisa tercapai. Kemudian dilihat dari sisi aturan main yang mungkin bisa menjadi celah, ini juga coba di exercise. Nah, kalau nanti alasan atau justifikasi ini kira-kira sudah terkumpul, maka dilanjutkan dengan hal ketiga, yaitu siapa yang menyuarakan. Jadi kalau kita simpulkan ada motif atau target,
ada justifikasi, lalu ada orang-orang yang siap menyuarakan untuk nanti mendapat dukungan publik. Jadi ini ibarat orkestra. Orkestra untuk mencapai Jokowi 3 periode. Karena itu, karena memang ini sesuatu yang melanggar konstitusi, kita harus terus menentang target atau motif itu, terus kita tolak, lalu justifikasi atau alasan ini juga terus kita persoalkan. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang bersuara di dalam orkestra ini kita gugat. Nah, dengan begitu diharapkan nanti rakyat paham masalah. Sebetulnya apapun yang mereka lakukan sejak setahun terakhir, isunya adalah bagaimana Jokowi dan oligarki itu tetap berkuasa. Ini masih di sana sebagai plan A. Plan B-nya mungkin Ganjar. Plan B-nya. Tapi tetap plan A ini jadi sesuatu maksudnya Ganjar bisa menjadi mengamankan mereka lah kurang lebih. Ya, makanya kita bicara soal bahwa target ini masih hidup oleh orkestra dan salah satunya itu Bamsud. Di samping itu adalah partai-partai yang berkuasa. Bisa saja di dalam partai yang berkuasa ini ada yang tidak setuju, tapi kita khawatir ini juga bisa terkontaminasi sehingga mendukung agenda yang tadi 3 hal pokoknya ini tetap jalan. Agenda ada target Jokowi 3 periode, ada alasan untuk menjustifikasi, ada orang-orang yang menghidupkan ini supaya dengan begitu nanti bisa tercapai target itu gitu. Ini harus kita terus lawan karena ini melanggar konstitusi, kemudian merampas hak demokrasi rakyat, kemudian berlawanan dengan reformasi. Ya kenapa ada misalnya konstitusi yang sekarang ini kan muncul setelah adanya reformasi. Kenapa ada reformasi? Ada masalah sebelumnya. Rakyat tidak mau. Nah, ke depan rakyat dengan memahami masalah ini kita harapkan supaya apa yang menjadi amanat reformasi itu tetap dipertahankan. Nah, di sisi lain orang yang ada di dalam orkestra ini harus terus kita gugat. Terutama Jokowi. Ya, kalau kita ingat waktu ada Bahlil misalnya mengusung Jokowi 3 periode. Jawaban Jokowi kan sebetulnya itu menampar muka saya kan. Salah satu yang saya ingat itu. Seolah-olah dia tidak mau itu. Tapi kalau isu ini terus berlangsung sampai sekarang meskipun bukan oleh dia, tapi belakangan juga waktu di GBK kan sudah mulai. Ya kan? Mulai ngomong. Sudah kelihatan sebetulnya belangnya ini. Belang Jokowi ini awal-awal itu coba bersembunyi, tapi memang pada dasarnya itu hipokrit. Makin ke belakang makin jelas. Nah, sementara orang-orang yang tadinya bisa kita percaya seperti Bamsud, ini juga sudah berani terbuka secara vulgar mengusung agenda 3 periode ini tidak sambil mengkhianati konstitusi. Jadi Bamsud juga harus kita gugat. Partai-partai pendukung misalnya Arsul Sani yang mendukung atau Lanyala. Ini juga harus kita persoalkan. Anda mau apa? Gitu. Anda ingin merampok jadi, demokrasi. Kalau semakin lama dibiarkan, memang mereka akan memperbesar kue yang seolah mendukung wacana terhadap perpanjangan atau. Ya, artinya tadi tetap saja 3 ini target masih terus di sana. Alasan coba dicari, lalu aktor yang maju tampil bersuara di depan. Ini juga terus kita lihat itu akan terus berlangsung gitu. Apalagi kalau tidak ada perlawanan. Nah, kita coba nih dengan acara ini melawan sambil menjelaskan kepada rakyat, ini loh masalahnya. Ini loh pengkhianat konstitusi ini. Nah, di sisi lain kita mengingatkan mereka, rakyat tahu nih Anda sedang bikin agenda busuk. Ya, kami akan terus melawan gitu misalnya. Kayak gitulah secara umum. Yang bisa dilakukan yang terbaik ya untuk bukan mengingatkan ya, tapi menegur dengan keras dari masyarakat terhadap kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi itu. Langkah-langkah konstitusionalnya seperti apa, Pak? Ya, semua apa yang dilakukan bahwa memprotes dengan tulisan atau menulis surat dan sebagainya itu semuanya adalah langkah-langkah yang konstitusional gitu. Termasuk demo ya, Pak? Ya, termasuk bahwa itu
unjuk rasa ya, itu kan menyampaikan pendapat gitu kan, dan itu semuanya itu dijamin. Tapi saya nggak tahu di KUHP yang baru itu dijamin juga atau tidak. Ya, tapi artinya itu pastilah ya itu adalah masyarakat boleh bersuara. Ya karena kan wacana ini kan meresahkan. Mengapa meresahkan? Mengapa ramainya dukungan-dukungan terhadap capres yang ada? Misalnya katakanlah Anies Rashid Baswedan lah itu. Saya kira dukungan-dukungan itu bukan semata-mata juga karena seseorang, tetapi karena mungkin tidak ada harapan lagi terhadap rezim yang selama ini melakukan ketidakadilan kepada masyarakat. Ya. Kita tahu bahwa masyarakat banyak melakukan kegiatan-kegiatan ya, seperti tentunya Pak Marwan dan Pak Antoni melakukan koreksi terhadap misalnya masalah tambang lah, masalah ya kejahatan-kejahatan keuangan yang lain itu ya. Nah, itu nampaknya kan sudah putus-putus asa gitu ya. Maka harapannya kan tentu pada Pilpres ini gitu. Nah, kalau ini pun juga sudah akan dihalang-halangi, dan bahkan sudah saya menerima informasi dari orang-orang yang entah dapat informasi katanya dari A1, sudahlah Anies sangat berat sekali untuk dia melaju karena pasti akan dijegal gitu. Saya tanya dijegal di mana? Sudahlah, hitungan-hitungan itu sudah tidak mungkin. Kita udah capek-capek melakukan pemilu, nanti akan terulang lagi. Nah, menghadapi info-info seperti itu seperti apa bisa dilakukan Pak Marwan? Ya, saya kira hal seperti itu bagian dari strategi dari mereka ya untuk tetap mencapai target tadi yang saya sebut di awal. Tapi yang lebih penting adalah supaya pertama kita atau rakyat, terutama pendukung Anies itu memahami dan mendalami masalah bahwa ini urusannya bukan sekedar kita mengkampanyekan Anies, memenangkan Anies, tapi juga melihat apa yang dilakukan oleh rezim yang ada sekarang. Jadi paralel. Supaya apa? Supaya tadi konstitusi itu tetap dijalankan. Yang kedua, supaya hak demokrasi kita tidak dirampas. Jangan lupa tadi kita bicara reformasi. Dulu ada masalah, maka ada reformasi. Ada hasil, itu konstitusi yang sekarang berlaku. Nah, jangan sampai ini yang sudah susah payah kita perjuangkan di 97-98 ini dinihilkan oleh program 3 periode. Jadi intinya saya berharap mari paralel itu dukung terus Anies, tapi pahami masalah, lalu berbuat sesuatu secara terintegrasi untuk supaya target rezim tidak tercapai, agenda kita itu bisa kita menangkan. Itu paling penting. Nah, salah satu yang saya harapkan bisa kita lakukan itu kita melakukan konsolidasi. Setelah kita paham, kita konsolidasi dan terus bersuara. Konsolidasi bisa saya ini sedikit. Kalau saya melihat bahwa wacana ini adalah tidak berkaitan dengan Anies. Karena apa? Karena kalau kita lihat ini kan sudah disuarakan sejak Februari Maret yang lalu, di mana Anies itu masih gubernur dan masih belum ada yang mencalonkan ya. Jadi saya rasa memang ini adalah bukan masalah apakah ada Anies atau tidak Anies atau bagaimana gitu, bahwa ini adalah memang suatu niat yang untuk memperpanjang kekuasaan dari mereka-mereka yang menginginkan bahwa daripada susah-susah ya kita tambah lagi adalah 3 tahun kan gitu kan ya. Nah inilah jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melanggar konstitusi. Jadi kita kesampingkan saja. Jadi ini bukan urusan Anies, tetapi ini adalah urusan konstitusi yang memang sengaja untuk dilanggar gitu. Nah, apakah pelanggarannya itu bagaimana caranya? Apakah melalui MPR, ada yang bilang melalui Perpu, ada yang bilang melalui dekret presiden gitu. Nah ini jadi isu ini akan semakin liar. Nah ini yang harus diluruskan gitu, bahwa Perpu, dekret itu adalah tidak bisa bukan menjadi hukum tertinggi gitu, tidak bisa di atas konstitusi. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita edukasikan kepada masyarakat bahwa
ini semuanya adalah inkonstitusional gitu ya. Ini semuanya melanggar konstitusi. Ini yang harus kita inikan. Jadi kita mempunyai dua hal yang berbeda, bahwa satu adalah mengenai Pilpres itu sendiri dan kemudian bahwa itu diharapkan itu adalah fair gitu ya. Nah, bagaimana meningkatkan fairness itu? Nah, itu juga harus dikawal dan itu harus dibicarakan tersendiri. Jadi tegas ya, mungkin satu tahap dulu saja yang harus disepakati oleh semua bahwa 2024 harus dilaksanakan Pilpres sesuai dengan konstitusi yang mengaturnya gitu ya. Iya, saya tidak melihat itu ada jalan lain gitu. Saya tidak melihat itu ada jalan lain bahwa 2024 itu pemilu Pilpres itu pasti dan wajib dilaksanakan. Saya tidak melihat ada jalan lain. Bagaimana pertanyaannya kalau jadi Perpu Dekret sudah tidak ada jalan lain? Bagaimana kalau kemudian ada sidang istimewa MPR gitu? Ya memang bisa-bisa saja, itu namanya kudeta konstitusi gitu. Itu namanya mengganti konstitusi untuk kepentingan sesaat gitu. Dan untuk kepentingan yang lagi berkuasa. Itu di Brookings Institute itu didefinisikan sebagai kudeta konstitusi, yaitu mengubah konstitusi untuk kepentingan penguasa. Untuk mencegah terjadinya sidang MPR dengan alasan-alasan macam-macam hal, apa yang dikatakan oleh Bamsud harus dicegat dari sekarang ya, bahwa itu harus disikapi itu adalah pelanggaran konstitusi berat itu ya. Iya, itu harus disosialisasikan, harus ada pembicaraan, bisa pendekatan ya dengan kepada ketua MPR bahwa ini adalah menyalahi gitu. Ya bagaimana kalau seandainya semua partai politik menginginkan ya artinya ya Anda mengkudeta konstitusi gitu kan? Iya, mungkin orang intinya ke situ. Gitu. Iya. Jadi gini, saya ingin mengklarifikasi tadi soal setelah pemahaman itu ada perlawanan, identik dengan yang kita lakukan sekarang. Ada target, ada agenda strategi yang sedang dijalankan, salah satunya itu oleh Bamsud. Maka kita protes, kita menyuarakan ini. Nah, yang saya himbau kepada rakyat itu juga sama, bukan cuma kita yang bersuara, tapi mereka juga. Caranya seperti apa? Bisa bikin tulisan, bisa demo dan sebagainya. Jadi satu paket kita. Intinya bahwa kita bukan hanya coba mencampur aduk tadi ya soal agenda 3 periode dengan mendukung Anies, bukan begitu. Yang saya maksud adalah bahwa Anda ini ngumpul untuk menangkan Anies, tapi pada saat yang bersamaan ada agenda seperti ini, jangan cuma fokus ke sini, ini juga dilawan seperti yang kita sekarang melakukan perlawanan. Karena itulah pahami masalahnya, lalu buat perlawanan dengan cara-cara yang diatur atau dijamin oleh konstitusi. Gitu. Jadi itu sebetulnya paketnya adalah. Tapi sebenarnya apa sih yang melatar belakangi tahu-tahu apa ketua MPR Bamsud itu mengatakan seperti itu? Itu latar belakangnya itu apakah dia sudah melihat ada sesuatu? Bukan, saya kira tadi saya sudah bilang bahwa dengan target ini maka dicari alasan, justifikasi, cara. Jadi alasan itu belakangan. Nah, bukan, maksud saya alasan-alasan ini misalnya ada 10, misalnya ada dekret, ada tap MPR apa segala untuk mendahului adanya sidang MPR misalnya. Jadi ada nih daftar-daftar apa yang dilakukan. Misalnya juga Jokowi ngomong apa, Bahlil ngomong apa. Ini kan sebetulnya adalah alasan, justifikasi atau strategi untuk terus disuarakan untuk mencapai target tadi. Nah, tinggal siapa nanti yang melakukan daftar tadi. Nah, kebetulan salah satu yang maju di depan adalah Bamsud. Sebelumnya itu ada Bahlil, ada Jokowi, dan sebagainya. Itu apa bukan Jokowi, ada LBP. Ini kan satu paket. Paket ini yang harus kita lawan. Lawannya juga bukan kita dengan anarkis. Kita juga melakukan perlawanan ini salah satunya dengan podcast ini kan dijamin konstitusi untuk bersuara. Nah, saya berharap bukan cuma kita yang melakukan, tapi semua, terutama yang punya cita-cita supaya Jokowi diganti. Siapa itu? Orang-orang yang sekarang sedang mendukung Anies.
tolong Anda juga perhatikan nih, pahami masalah ini, pahami agenda busuk ini gitu. Setelah Anda paham, lalu Anda bisa apa secara optimal, tapi tetap dalam koridor perlawanan Anda itu dalam koridor konstitusi. Sebenarnya itu esensi yang saya ingin sampaikan. Baik, sebelum kita Jadi kalau kita lihat adalah bahwa kewajiban rakyat yang peduli dengan politik, situasi, kondisi politik di Indonesia, itu adalah kewajibannya juga menjaga konstitusi, jangan sampai dilanggar. Ya, kalau sampai itu ada indikasi-indikasi mau dilanggar, maka suara hak rakyat juga yang sebagai penjaga dan menyuarakan, kalau bisa Anda adalah ini melanggar, jadi mengingatkan gitu. Nah, jadi itulah sebetulnya yang diundang oleh rakyat, kewajiban rakyat. Jadi bukan sebetulnya hak lah, ini kewajiban. Ini sudah kewajiban. Jadi ada rakyat yang peduli konstitusi, peduli keadaan politik Indonesia. Tetapi kalau ada yang begini diam saja, itu namanya rakyat yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita melihat ini pernyataan dari Ketua MPR ini sudah sangat sembrono gitu. Kira-kira DPR bersikap apa terhadap seperti ini? Ya, saya kurang pasti, kurang paham lah apa yang diinginkan. Tetapi kalau kita tahu bahwa sementara ini paling sedikit 4 partai politik itu tidak menginginkan ada agenda untuk sidang MPR. Sidang MPR. Oh, sidang MPR. Sidang MPR tidak menginginkan bahwa ini pemilu ditunda. Nah, jadi gitu. Nah, kalau seandainya itu benar, maka pintu untuk melalui sidang MPR itu tertutup. Ya, dan Perpu dan Dekret tertutup. Jadi sebaiknya adalah apalagi pemerintah partai yang cukup berkuasa atau yang memimpin Ketua DPR itu juga nampaknya juga tidak menyambut untuk ada sidang atau perpanjangan gitu ya. Iya, jadi kalau kita lihat yang sudah ini kan posisi PDIP itu PDI Perjuangan itu sejauh ini adalah menolak. Sejauh ini menolak. Ya, saya rasa PDI Perjuangan ini mempunyai suatu beban moral bahwa PDI Perjuangan adalah pengusung utama untuk Presiden Jokowi. Nah, jangan sampai bahwa ini juga dibiarkan untuk melanggar konstitusi. Jadi saya rasa ada kewajiban moral yang sejauh ini kita patut hargailah bahwa PDI Perjuangan itu menunjukkan tidak menginginkan ada penundaan pemilu. Ya, baik. Terima kasih Pak Marwan, Pak Antoni. Jadi pemirsa, kita jelas tegas ya dari kedua pakar kita ini menyatakan bahwa apapun yang disampaikan oleh Bamsud itu suatu hal yang wajib ditolak dan dilawan karena berlawanan sekali dengan rasa keadilan dan secara konstitusi juga nampaknya sangat berbahaya sekali, seolah melakukan peniupan trompet dari penguasa yang menghendaki memang ada perpanjangan atau ada 3 periode dan sebagainya. Baik, semoga dengan podcast malam hari ini menambah keyakinan masyarakat bahwa apa yang dilakukan Bamsud itu jelas atau pelanggaran konstitusi dan harus ditegur dengan keras dan harus meminta maaf sudah selayaknya ya, daripada kemudian ada tuntutan-tuntutan lain secara hukum, karena secara hukum pun juga sudah tidak benar mengatakan walaupun kemudian memang sempat diralat sama Pak Bamsud beberapa hari berikutnya bahwa saya sebenarnya hanya ingin mengatakan bahwa berbahaya sekali perpanjangan pemilu apabila dilakukan. Ini kan menjadi masalah besar lagi. Jadi memang harus ada pernyataan terbuka dari Pak Bambang supaya ini tetap diralat bahwa tidak akan melakukan perpanjangan yang karena itu melanggar konstitusi. Baik, terima kasih. Semoga kita berharap tetap akan terjadi kebaikan untuk negeri kita dalam proses untuk melakukan untuk pemilu yang sedang disambut oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.